Apa kabar pemirsa? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, tentunya bahagia sekali untuk edisi hari ini kita berjumpa dalam Bicara Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta bersama saya, Dina Fabrina. Nah pemirsa, saat ini di studio tentunya juga sudah hadir untuk narasumber kami. Beliau Biku Diti Sampanotera, SAG, MA PhD, Lembaga Antaragama dan Kerjasama Internasional Sangha Agung Indonesia. Baik, kita sapa Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Bante Diti. Namo Buddhaya. Iya, kabar baik ya hari ini? Ya baik. Tetap sehat semangat ya Bante. Nah Bante, mengapa sih seorang Buddhis itu harus memiliki kebebasan dalam berpikir ini? Apa masalahnya nih Bante? Ya, sebenarnya masalah kebebasan berpikir itu adalah hak dari semua manusia ya. Apalagi di era demokrasi ini dan Buddha itu sangat demokratis. Jadi Buddha itu sangat demokratis dan beliau memberikan kebebasan kepada para siswa itu untuk berpikir yang bebas ya, bebas berpikir. Karena apa? Karena segala sesuatu itu ditentukan oleh pikiran. Bahkan di dalam Dhammapada itu disebutkan ayat pertama yang menjadi dasar atau perintis pelopor semua kegiatan, semua perbuatan ataupun ucapan itu dari pikiran. Yang pertama kali dari pikiran. Iya, pikiran. Sehingga nah pikiran itu justru pikiran itu yang akan menentukan setiap langkah selanjutnya. Jadi Sang Buddha membebaskan ya kita harus berpikir itu ya, berpikir itu secara bebas, tidak ada satu intervensi tertentu. Dan itu sangat dihormati oleh Sang Buddha. Sang Buddha memberikan satu hak kepada para muridnya untuk mengajukan pertanyaan, untuk memberikan satu masukan-masukan, ide-ide. Nah, dari situlah kenapa kebebasan berpikir ini sangat diutamakan dalam agama Buddha. Tapi di sisi yang lain, itu karena pikiran itu menentukan masa depan dari si pemikir tadi. Ini juga Sang Buddha memberikan satu analogi bahwa memang pikiran itu akan menimbulkan niat, kehendak itu yang akan menjadi karma. Baik. Jadi pada dasarnya kebebasan berpikir ini juga merupakan satu kebebasan manusia untuk menentukan nasib sendiri. Artinya ini ya Bante ya, bahwa kalau dalam Buddhis sendiri itu kan meyakini bahwa hidup saat ini ditentukan oleh karma di masa lampau. Tetapi pada saat kita hidup sekarang ini, apakah juga dengan kebebasan berpikir tersebut, maka untuk karma yang akan datang begitu sudah ditentukan dari sekarang atau bagaimana ini Bante? Iya, jadi dengan berpikir yang sekarang itu memang akan menentukan nasib yang akan datang. Mungkin kalau secara logika ya, kita berbicara secara logika sekarang, bahkan ketika membuat sesuatu juga ada satu perencanaan, ya? Iya, betul. Ada planning. Untuk menjalankan satu program juga harus ada planning, kemudian harus dilaksanakan. Nah, sama pikiran itu, ketika muncul pikiran itu seperti planning kita. Oh, saya mau misalnya saya mau mencapai cita-cita menjadi dokter misalnya. Itu kalau kita berpikir itu jadikan satu cita-cita. Cita-cita itu dalam Buddhis aditana. Nah, makanya ketika pikiran itu dipenuhi terus, oh saya harus jadi dokter, Ini kalau dalam bahasa Buddha ini nanti akan jadi karma kebiasaan. Nah, pikiran yang terbiasa akhirnya akan terwujud. Ini semacam afirmasi atau bukan ya Pak? Betul, seperti afirmasi ya. Baik. Ya. Tapi afirmasi inilah yang nanti akan menentukan kehidupan yang akan datang. Nah, tapi Sang Buddha tidak membatasi kebebasan berpikir itu, karena
disebutkan bahwa atahi atanonato, diri sendirilah yang akan menjadi pelindung dan juga menjadi penentu nasib dirinya sendiri. Oke. Nah, Bante, mungkin pemirsa TVRI ini juga bertanya-tanya, fisik kita ini kan bebas, Bante, mau kemanapun juga bisa, mau ngapain pun juga bisa, begitu. Tetapi kadang-kadang pikiran kita itu kan banyak terbelenggu, baik terbelenggu oleh kemarahan, kebencian, lalu sikap tidak suka pada orang lain, dan lain-lain. Dan justru terbelenggu ini rasanya bikin sumpek ya, Bante, bikin sesak begitu. Nah, menyikapinya bagaimana? Ya, kita harus menyikapi segala sesuatu itu dengan berusaha memahaminya. Seperti yang kita ketahui, kita kan pasti ada rasa senang, rasa tidak senang, kebencian, kemudian ketidaksukaan. Itu kenapa kita kok harus membenci, harus serakah, itu kenapa? Ya karena adanya keinginan-keinginan, kita terbelenggu oleh keinginan-keinginan ataupun penolakan-penolakan itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang kita harus memahami, menilai apa esensi dari keinginan tersebut, misalnya urgenitas, apa kepentingannya itu sampai sejauh mana, urgent apa enggak. Nah, jadi misalnya kita marah pun, kenapa kita marah? Ya kita harus pahami, oh saya tidak suka dengan si A, si B, si C misalnya. Atau misalnya kalau dalam keluarga masakan istrinya gosong misalnya, marah. Jadi kita harus memahami kenapa harus marah. Jadi di dalam agama Buddha, selain kebebasan berpikir ini, kita juga harus berpikir bijak. Oh, baik. Berpikir bijak, memahami ya. Memahami segala sesuatu itu dengan bijak. Dan itu bisa dilatih. Kalau di dalam ajaran Buddha bisa dilatih dengan apa? Dengan meditasi. Karena kita ngomong berpikir dalam bermeditasi. Ini. Jadi pada saat bermeditasi itu pikiran kita dibebaskan untuk mengamati. Nah, mengamati. Tidak disarankan bagi kita untuk secara kaku, oh saya harus begini. Tidak untuk menghilangkan ya? Tidak untuk menghilangkan. Jadi ketika meditasi, ini meditasi mindfulness ya, mindfulness atau penyadaran, itu kita dibebaskan untuk mengamati, melihat dan melalui penglihatan dan pendengaran untuk mengamati prosesnya. Nah, dari sinilah kita bisa memperoleh kebijaksanaan. Ya, itu. Karena apa? Ketika kita bisa memahami segala bentuk perubahan, bahkan perubahan berpikir atau perubahan yang kita terima melalui indera, pendengaran, penglihatan, itu akan ketika kita memahami perubahan-perubahan itu, kita akan jadi lebih bijak. Sehingga misalnya ketika kita di dalam keluarga kok ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, tidak timbul marah. Oh mungkin ada sesuatu yang mempengaruhinya. Itu. Anak-anak kok nangis terus, oh mungkin karena gatel misalnya. Kadang kan ada anak-anak nangis malah dimarahi gitu. Tapi kan anak-anak nangis ya harus dipahami, diketahui penyebabnya, sehingga akan lebih soft pemikirannya. Nah, Bante, apakah memang ada tips ya untuk merubah hidup yang mungkin tidak bahagia, rasanya juga sumpek itu tadi, begitu ya. Selain misalnya tadi dengan meditasi, bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan, misalnya sebagai umat berumah tangga nih, Bante? Ya pada intinya sebagai umat berumah tangga, memang kita ada satu tugas-tugas tertentu yang harus dijalani. Harus dijalani. Yang pada intinya, ya nanti untuk apa? Pemahaman tadi. Kita harus berpikir lebih bijak, lebih soft untuk memahami segala masalah tanpa ada masalah. Jangan menciptakan hal yang baru ya. Iya. Sehingga kadang kan tadi orang dipenuhi rasa emosi, ketidaksukaan atau keserakahan, atau ketika keinginan dari keserakahan itu tidak dipenuhi, akhirnya susah. Ya kan intinya gitu.
Karena Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta kan disebutkan bahwa ya hidup itu adalah menderita, duka. Duka itu di mana? Duka itu adalah ketika berpisah dengan yang dicintai, berkumpul yang dibenci. Nah, kan akhirnya timbul tadi masalah kemarahan atau kemarahan, kemudian kebencian. Itu. Nah, inilah ketika kita memahami dasarnya itu, dasarnya kenapa? Karena adanya keinginan-keinginan. Maka saya kira walaupun saya jadi biku, kemudian banyak orang jadi perumah tangga, itu sebenarnya masalahnya sama, masalah batin. Hanya objeknya yang berbeda. Gitu. Objeknya yang berbeda. Kalau jadi biku, saya jadi biku banyak masalah juga, masalah-masalah. Dari perumah tangga ya? Dari perumah tangga juga banyak juga, tapi batin kita menyikapinya. Okay. Jadi itu penyikapannya ya lebih bijak nanti untuk bisa memahaminya. Okay. Nah, mungkin nanti yang menjadi PR kita ini, apakah juga keinginan yang tidak terbendung ini maka akan membuat pikiran kita menjadi rasanya tidak bebas. Tapi nanti ditahan dulu nih Bante. Kita akan kembali pemirsa setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, masih kebersamaan kita tentunya dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta bersama narasumber kami, beliau Biku Diti Sampano. Nah, PR kita ini tadi Bante, apakah dengan punya banyak keinginan, karena sekarang ini kan banyak hal yang berseliweran di depan kita secara langsung melalui media sosial dan banyak lagi. Apakah juga dengan banyak keinginan tersebut maka membuat pikiran kita malah nyaris tidak bisa bebas begitu Bante, bagaimana? Ya, karena dengan keinginan itulah memang yang menjadi belenggu. Keinginan itu belenggu, sehingga tidak membebaskan pikiran kita. Bahkan keinginan baik atau buruk itu jadi belenggu kalau kita terikat dengannya. Oke, baik. Nah, jadi bagaimana kita membebaskan diri, membebaskan pikiran kita, ya kita harus bisa menyikapi segala keinginan itu dengan baik. Jangan sampai kemudian membuat kita menderita. Ya misalnya dengan tadi di media sosial berseliweran, bahkan sekarang model-model online, kita mau beli apa-apa juga gampang. Betul. Nah, tapi ketika kita nafsu kita, tanha, nafsu keinginan kita ini tidak terkendali, jadi susah sendiri. Nah, kan terbelenggu, keinginan terbelenggu. Wah, saya pengen ini. Nah, tadi walaupun tadi ada afirmasi ya, afirmasi bagus, tapi ketika kemudian kita terbelenggu juga nggak bagus juga. Terbelenggu dalam arti gini, saya harus mendapatkan sesuatu, misalnya pengen beli mobil, kita terbelenggu itu harus beli mobil, akhirnya segala cara dilakukan, nanti bisa ngambil utang misalnya, atau sekarang apalagi gampang kan, mau utang gampang sekarang kan, banyak banyak di online pun gampang. Nah, ini kan ini kalau kita tidak hati-hati, ini akan membelenggu, akhirnya kita jadi terbelenggu dengan berbagai masalah tadi, masalah utang dan sebagainya. Walau di dalam bahkan Sang Buddha menyatakan itu, ini agak hidup yang paling bebas adalah hidup tanpa utang. Iya betul. Nah, biar tanpa utang itu harus tanpa adanya. Istilahnya kita harus bisa mengendalikan diri. Ya, seperti kami ya sebagai Pabajita, sebagai seorang biku, kita diajarkan untuk bagaimana mengendalikan diri dengan keinginan-keinginan itu. Ya, saya kira semuanya harus mengendalikan diri, keinginan-keinginan itu. Gitu. Keinginan itu harus dikendalikan, tidak kemudian dengan alasan ini kebutuhan. Nah, jadi kadang-kadang wah saya kebutuhan saya begini, harus dipilah antara kebutuhan dan keinginan nafsunya itu. Akhirnya dicampur aduk begitu yang sering kali terjadi ya. Iya. Makan itu kebutuhan. Betul. Iya. Tapi ketika kemudian kita makannya kok tidak beraturan, harus makan yang enak, makan yang di restoran A, B, C dan sebagainya, itu jadi nafsu. Jadi keinginan yang
tidak bisa ini. Gitu. Jadi memang tadi kita membebaskan pikiran itu harus terbebas dalam rangka apa? Agak dalam rangka kita menjadi lebih enjoy, lebih menikmati hidup. Gitu. Jadi tidak terbelenggu dengan segala macam keinginan-keinginan. Definisi dari kebebasan berpikir yang bertanggung jawab versinya Buddhis ini seperti apa ini, Pak Gedit? Iya. Jadi kebebasan berpikir ini adalah yaitu kebebasan atau kebebasan dari segala sesuatu yang membelenggu batin kita. Jadi kita saya kira kebebasan berpikirnya adalah kita harus bebas berbahagia. Bahagia dalam menyikapi segala sesuatu, tidak terintervensi. Ini bukan eksternal intervensinya, malah intervensi yang internal karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri, sehingga kita terbelenggu atau tidak bebas dalam kita berpikirnya, termasuk membebaskan batin kita dari segala keinginan. Kalau di dalam tadi Arya Saca 4 kebenaran mulia ini kan sudah jelas bahwa hidup itu menderita. Penderitaan itu kenapa? Karena keinginan. Nah, sehingga dan ada kebebasan pikiran kita adalah dengan cara menghilangkan atau mengendalikan keinginan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hilangnya keinginan itu karena ada caranya. Nah, caranya dengan apa? Kita dengan melatih diri dalam delapan ruas jalan utama. Jalan utama berluas 8, yaitu berpikir benar, berpandangan benar, bermata pencaharian benar, usaha yang benar, kemudian berkata yang benar, termasuk konsentrasi yang benar, samadhi yang benar. Nah inilah, ini kalau di dalam ajaran Buddha ini yang menjadi dasarnya. Oke, baik. Nah Bante, kemudian tadi Bante menyebutkan juga bahwa dalam satu keluarga begitu ya. Nah, agar juga keluarga ini memiliki kebebasan berpikir yang bertanggung jawab, kemudian juga bisa bijak kepada misalnya putra-putrinya, orang tua mengajarkan kepada putra-putrinya. Bagaimana ini Bante? Oh ya. Jadi kalau di ini kalau dalam pola asuh ya, nah ini agak sedikit menyimpang itu. Dalam pola asuh orang tua itu kan ada salah satunya adalah pola asuh yang demokratis. Pola asuh demokratis di mana memang kebebasan berpikir anak-anak itu dikatakan kebebasan. Tapi di sini juga kebebasan ini juga harus disertai dengan tanggung jawab, di mana orang tua juga wajib membimbingnya. Salah satu kewajiban orang tua adalah membimbing, mengasuh anak-anaknya agar jadi lebih baik. Jadi walaupun anak-anak tidak dikekang, tapi juga harus ada peraturan-peraturan yang mengikatnya. Jadi antara terkekang dan tidak terkekang. Jadi tetap demokratis, kasih kebebasan, tapi di sisi yang lain juga harus ada arahan-arahan. Apalagi anak-anak kecil, mungkin kalau di Indonesia kan umur berapa ya, umur 17 tahun itu dewasa, itu pun harus tetap diawasi. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab ini adalah bagaimana apa yang disampaikan itu, apa yang pikiran-pikiran itu juga harus dipahami ada satu konsekuensi yang mengikat. Kalau dia berpikir baik, jadinya bahagia. Kalau berpikir tidak baik, nanti akan menimbulkan kesusahan-kesusahan. Nah, seperti itu. Ini dalam konsep yang ada seperti itu. Iya. Nah, kalau tadi ke anak-anak ini Bante, nah pergaulan ini di dalam lingkungan, kebebasan berpikir mungkin yang bertanggung jawab ya sudah ditanamkan dari keluarga. Tapi ternyata lingkungan ini pengaruhnya besar nih Bante. Nah, kita punya benteng dirinya bagaimana ya? Benteng diri untuk pergaulan ini ya kita harus
ada di sana kan adanya sikap bijaksana. Sikap bijaksana itu dengan kata lain adalah bagaimana si individu itu bisa memilih dan memilah untuk keuntungan dan kerugiannya sebagai di dalam pergaulan itu. Jadi tetap walau kadang kan ada di pergaulan itu ini kira-kira baik apa buruk untuk dia. Baik untuk ini harus dipertimbangkan juga. Jadi tetap kita bisa menghadapinya karena tadi persoalan batin tadi. Kalau masalah fisik itu masalah bisa beda-beda. Dulu orang itu kalau perjalanan naik kuda yang bagus yang bagaimana kan ada versi dulu. Sekarang naik mobil yang bagus apa versi sekarang. Tapi itu hanya objeknya, tapi pada dasarnya adalah batinnya. Jadi tadi untuk yang menjadi adalah pengendalian diri. Ya tadi kebebasan berpikirnya itu ya berpikir yang bertanggung jawab juga. Tidak serta-merta berpikir ataupun bertindak yang tidak bertanggung jawab. Menggarisbawahi benteng diri ini menjadi tanggung jawab siapa ya Bante ketika kemudian mungkin harus mengarahkan pada putra-putrinya, mengarahkan pada generasi saat ini begitu. Iya. Kak di dalam Sigala Sutta itu salah satu khotbah Buddha kepada para perumah tangga ya. Jadi salah satunya yang menjadi tanggung jawab ini tanggung jawab kita semua. Tapi di sisi yang lain ada tanggung jawab orang tua tadi untuk mendidik, mengarahkan anak-anaknya agar mengenalkan ajaran yang baik untuk masa depannya. Selain memberikan warisan juga, itu bisa warisan ilmu juga bisa. Kemudian guru kan tugasnya mendidik juga, mendidik dan memberikan kepintaran pada anak muridnya. Tapi juga yang lebih bertanggung jawab lagi juga siswa atau si individu harus belajar juga bagaimana dia melaksanakan hal itu. Jadi arahan-arahan dari guru, mungkin dari rohaniawan, dari orang tua itu diperlukan untuk memberikan satu pandangan kepada anak-anak itu di dalam kehidupan dan pergaulan di masyarakat. Termasuk dari tokoh rohani ini juga selalu berupaya untuk memberikan pencerahan begitu ya Pak? Iya. Di Sigala disebutkan itu kewajiban pertapa ataupun rohaniawan kepada para murid, selanjutnya seperti itu. Ya baik. Bante mungkin sebagai closing statement terkait juga kebebasan berpikir versi agama Buddha ini bagaimana Bante? Silahkan. Ya, jadi kebebasan berpikir di dalam agama Buddha itu pada dasarnya adalah bagaimana kita membebaskan pikiran kita dari belenggu-belenggu yang membuat kita menderita. Kemudian yang kedua untuk kebebasan berpikir dalam masyarakat adalah bagaimana kebebasan berpikir ini juga dimaknai sebagai kebebasan berpikir yang bertanggung jawab. Jadi asal tidak asal mencurahkan pemikirannya tapi tidak bertanggung jawab. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Baik, terima kasih sekali Bante Didi. Semoga juga bisa memberikan pencerahan ya untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih, Namo Buddhaya, Bante Didi. Ya, baik pemirsa, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta. Saya Dina Febrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Yogyakarta memang istimewa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.